pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu.
Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saya ajak kita semua satu dalam doa, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan sebab Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Dan terbukti hari ini kembali Tuhan memberikan kami waktu untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati waktu ini, berkati hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikannya. Hamba-Mu adalah manusia biasa yang penuh dengan keterbatasan. Tapi hamba percaya Tuhan, hamba menyerahkan hidup hamba ke dalam tangan-Mu. Tuhan pakai hamba menjadi alat-Mu Tuhan untuk dapat menyampaikan firman-Mu hari ini. Berkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkannya dan biarlah semuanya juga dibuat Tuhan mengerti dengan firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan. Bersyukur hari ini saya diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yang sekiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan setiap kita dalam menjalani kehidupan kita. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika kita masih hidup di dalam dunia ini, maka kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya persoalan dan pergumulan. Selama menjalani kehidupan di dunia ini, maka kita akan selalu diperhadapkan dengan yang namanya pergumulan. Entahkah itu pergumulan dari keluarga, pergumulan dari lingkungan, atau persoalan ekonomi yang sedang kita alami. Apalagi persoalan yang sedang dialami dunia, termasuk persoalan yang sedang saya dan saudara alami akhir-akhir ini, yaitu persoalan mengenai virus corona yang sedang kita rasakan bersama. Yang pastinya virus ini mengganggu segala kegiatan kita, mengganggu pekerjaan kita, bahkan tidak sedikit saudara di luar sana, begitu banyak orang yang akhirnya bisnisnya harus mengalami kemunduran, harus mengalami yang namanya kebangkrutan karena adanya virus ini. Atau bahkan ada beberapa orang di luar sana yang harus kehilangan pekerjaan akibat virus ini. Saudara, ada sesuatu yang harus mereka terima ketika virus ini ada di sekitar kita, ketika mereka mengalami kerugian. Ada yang akhirnya depresi, ada yang stres. Karena apa? Karena mengalami kehilangan sesuatu yang menjadi pegangannya. Kehilangan sesuatu yang dia berharap itu dapat menghidupi kehidupannya, pekerjaannya, bisnisnya harus hancur. Karena kehilangan pengharapan. Seakan-akan tidak ada jalan keluar, seakan-akan tidak ada titik terang yang dia lihat dari permasalahan yang sedang dialami. Untuk itu saudara, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari suatu kisah kehidupan dalam Alkitab. Kisah yang sudah sering kita dengarkan dari seorang wanita yang memiliki persoalan hidup, yang memiliki pergumulan hidup yang berat. Tetapi akhirnya dia dapat keluar menjadi seorang pemenang. Mari buka kebenaran firman Tuhan hari ini dalam 1 Samuel, dalam kitab 1 Samuel pasal yang pertama. Kita akan belajar bersama-sama dari pasal pertama hingga, dari ayat pertama hingga ayatnya yang ke-28. 1 Samuel pasal pertama ayat pertama hingga ayatnya yang ke-28. Namun saya akan baca hanya ayat pertama sampai ayat yang kedua dan juga ayat 19 sampai ayat 20. Ayat yang pertama firman Tuhan berkata begini. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim dari pegunungan Efraim namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang seorang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Selanjutnya perhatikan ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berkata begini. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan.
Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau kita perhatikan keseluruhan dalam pasal 1 ini menceritakan tentang satu pribadi, seorang perempuan yang bernama Hana. Siapakah Hana itu? Perhatikan di ayat yang pertama. Ayat yang pertama sangat jelas dikatakan bahwa Hana adalah istri dari seorang lelaki bernama Elkana yang berasal dari Ramataim Sofim yang tinggal di pegunungan Efraim bersama dengan istri dan anak-anaknya. Hanya sampai sebatas itu perkenalan tentang Hana di pasal pertama. Tetapi saudara, kalau kita membaca kembali di ayat-ayat selanjutnya, maka kita akan menemukan fakta yang lain tentang Hana. Fakta apa itu? Fakta bahwa Hana adalah seorang perempuan yang memiliki persoalan. Hana adalah seorang perempuan yang memiliki pergumulan yang berat. Perhatikan saudara di ayatnya ayat yang kedua tadi dikatakan bahwa Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Dengan kata lain bahwa Hana tidak bisa memiliki keturunan atau dia mandul. Ini merupakan suatu permasalahan yang berat pada zaman itu. Kenapa saudara? Karena pada zaman itu seorang perempuan yang mandul itu dianggap sebagai perempuan yang terkutuk. Perempuan yang melakukan dosa sehingga ia tidak bisa memiliki keturunan. Saudara, sekalipun kalau kita perhatikan saudara, di ayatnya yang kelima, di sana dikatakan begini firman Tuhan. Firman Tuhan berkata begini, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat yang kelima di sini selain menunjukkan bahwa Hana memang tidak bisa punya anak atau dia mandul, tetapi juga memberikan indikasi bahwa kemandulan Hana bukan diakibatkan karena dosa. Kemandulan Hana diakibatkan karena akan ada rencana Tuhan yang akan hadir dalam diri Samuel dari keturunan Hana itu untuk bangsa Israel. Tetapi saudara, pemikiran paradigma dari orang-orang dari suku dari Hana ini tidak bisa dirubah. Pemikiran mereka tentang perempuan yang mandul adalah seseorang yang terkutuk tidak dapat dirubah. Sehingga saudara, dengan kata lain kita dapat menyimpulkan bahwa bukan hanya persoalan yang dialami Hana karena kemandulannya, bukan hanya berasal dari tekanan batinnya sendiri, tetapi dari lingkungannya, dari orang-orang sesama sukunya yang memegang kepercayaan tersebut, bahwa perempuan yang mandul adalah perempuan terkutuk. Pergumulan berat yang dialami oleh Hana. Saudara, pada zaman itu ketika seorang perempuan yang sudah berkeluarga bersuami tidak bisa memiliki anak, maka perempuan ini akan berusaha untuk mencarikan perempuan lain yang akan dipakai, yang akan dinikahkan dengan suaminya, yang pada akhirnya akan memiliki keturunan dan akan melanjutkan keturunan dari suaminya tersebut. Nah, ini juga yang dialami oleh Hana. Dia tidak bisa memiliki keturunan sehingga Elkana harus mengambil Penina sebagai istrinya untuk dapat melanjutkan nama keluarga Elkana. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Hana semakin tersiksa, Hana semakin menderita. Hal ini dijelaskan tercantum dalam ayat yang ke-6. Di sana firman Tuhan berkata begini. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Jelas saudara di ayat 6 bahwa Penina selalu menyakiti hati Hana, semakin membuat Hana menderita, semakin membuat Hana hatinya semakin terluka. Tetapi saudara, kalau kita baca perikop ini, kita baca pasal ini, pada akhirnya Hana dapat keluar dari persoalan yang pelik itu. Hana dapat keluar dari pergumulan yang dia alami. Untuk itu hari ini kita akan belajar bersama-sama meneladani tokoh Hana. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami pergumulan? Apa yang harus kita lakukan ketika ada persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita? Yang pertama saudara, mari perhatikan di ayatnya yang ke-10. Di ayat 10 firman Tuhan berkata begini, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Maka poin yang pertama yang dilakukan Hana ketika dia mengalami persoalan dan pergumulan, yaitu Hana cari Tuhan.
Hana mencari Tuhan ketika dia tahu persoalan yang dialami merupakan persoalan yang tidak dapat dia selesaikan sendiri, merupakan persoalan yang berat untuk dia, maka yang dilakukan adalah cari Tuhan. Saudara, mungkin kalau kita ada di posisi Hana, bisa saja kita menyalahkan Tuhan atas kondisi apa yang kita alami. Ingat bahwa apa yang dialami Hana, penderitaan yang dialami oleh Hana adalah penderitaan yang sudah bertahun-tahun dia alami, yang sudah lama dia rasakan. Tetapi saudara, yang dilakukan oleh Hana malah sebaliknya. Dia tidak meninggalkan Tuhan, dia tidak menyalahkan Tuhan, tetapi dia justru mencari Tuhan. Dia cari Tuhan dengan cara apa? Ayat 10 jelas dikatakan bahwa dia cari Tuhan dengan cara dia berdoa kepada Tuhan. Berdoa yang seperti apa? Kalau kita lihat saudara di ayat-ayat yang sudah dijelaskan di ayat 10 di sana dikatakan bahwa dia berdoa sambil menangis terseduh-seduh. Bahkan di ayat selanjutnya dikatakan bahwa ia bernasar kepada Tuhan. Dan sampai pada saat itu ketika Imam Eli melihat apa yang sedang dilakukan, Imam Eli berpikir bahwa Hana ini adalah seorang perempuan yang mabuk karena anggur. Tetapi yang dikatakan Hana, dia mengatakan bahwa bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Dia datang cari Tuhan, dia curahkan seluruh pergumulan persoalannya kepada Tuhan. Maka yang dapat kita pelajari hari ini, ketika kita punya persoalan, ketika kita punya pergumulan yang sedang kita alami, jangan lari dari Tuhan. Mungkin persoalan yang sudah lama kita alami belum kelar-kelar, belum selesai. Tapi hari ini kita belajar bahwa cari Tuhan untuk segala sesuatu yang sedang kita alami. Jangan pernah merasa bahwa kita menjalani kehidupan ini seorang diri saja. Tetapi sadari bahwa kita punya Tuhan yang sanggup memberikan kita kekuatan. Kita punya Tuhan yang sanggup melepaskan kita dari persoalan kita. Lihat Hana ketika punya persoalan, dia cari Tuhan, dia berdoa dengan kesungguhan hati kepada Tuhan. Menunjukkan bahwa dia benar-benar menyerahkan kehidupannya secara total kepada Tuhan. Itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua saudara, mari perhatikan di ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata begini, jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Poin yang kedua, apa yang dilakukan Hana? Kalau yang pertama tadi dia cari Tuhan dengan cara dia berdoa dengan kesungguhan di hadapan Tuhan. Yang kedua, Hana beriman. Hana menunjukkan imannya kepada Tuhan. Saudara, pada zaman itu ketika seseorang mau menyampaikan sesuatu kepada Tuhan atau ketika dia mau beribadah kepada Tuhan, maka dia membutuhkan yang namanya harus ada sosok imam. Imam sebagai perantara antara manusia dengan Allah. Imam sebagai jalan komunikasi antara manusia dengan Allah. Nah, ketika Imam Eli mengatakan bahwa pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Perkataan ini memberikan pengharapan bagi Hana bahwa Allah sanggup menjawab doanya. Bahwa Allah sanggup melepaskan Hana dari pergumulan dan persoalan yang dia alami. Buktinya adalah di ayat yang ke-18. Ada perubahan di sana yang ditunjukkan Hana. Ketika pada awalnya dia tidak mau makan, ketika pada awalnya mukanya muram, tetapi di ayat 18 justru dikatakan bahwa dia pulang dengan wajah yang sudah tidak muram lagi. Artinya bahwa dia bersuka cita. Bahkan dikatakan bahwa dia akhirnya mau makan. Karena apa? Karena dia tahu bahwa Allah sanggup menjawab doanya. Dia tahu bahwa dia beriman bahwa Allah sanggup menjawab, melepaskan dia dari pergumulannya. Saudara, kalau dibaca lagi ayat ini, maka kita akan menemukan bahwa bukan ketika Imam Eli mengatakan perkataan itu kepada Hana, maka Hana langsung mendapatkan jawaban doa yang dia doakan. Tetapi ketika kita baca di ayat
ayatnya 19 sampai ayatnya yang ke-20, maka di sana kita menemukan bahwa ada rentang waktu yang harus dilalui oleh Hana, yaitu 1 tahun baru Tuhan jawab doanya. 1 tahun baru dia bisa mendapatkan anak, saudara. Itu artinya apa? Selama setahun itu Hana benar-benar beriman. Hana benar-benar percaya bahwa Tuhan akan menjawab pergumulannya. Bahwa Tuhan akan melepaskan dia dari persoalan yang sedang dialami. Bahkan saudara, ketika akhirnya Hana melahirkan Samuel, ketika Hana akhirnya mendapatkan jawaban doanya melalui hadirnya Samuel dalam kehidupan keluarganya, Hana tidak serta-merta melupakan Tuhan. Hana tidak serta-merta melupakan janjinya kepada Tuhan. Bahwa anak yang diberikan oleh Allah akan kembali diserahkan kepada Allah untuk menjadi abdi Allah. Hal itu benar-benar dilakukan Hana. Dan penyerahan Samuel kepada Allah merupakan suatu bentuk tindakan iman Hana terhadap Allah. Mungkin kita berpikir, siapakah ibu yang ketika anaknya masih kecil harus diserahkan kepada orang lain begitu. Saya rasa tidak akan ada yang tega. Tetapi ketika Hana memberikan Samuel kepada Tuhan, ketika Hana melepaskan Samuel dari kehidupannya untuk melayani Tuhan menjadi abdi Allah, di sana dia menunjukkan bahwa dia beriman bahwa Allah sanggup memelihara Samuel. Dia beriman bahwa Allah bisa membuat Samuel menjadi abdi Allah yang sesungguhnya. Bahwa Allah sanggup pelihara kehidupan Samuel. Nah saudara, dalam segala persoalan dan pergumulan yang kita alami, jadilah seperti pribadi Hana. Ketika mengalami pergumulan dan persoalan, kita bukan lari kepada siapapun, kita tidak pergi mencari orang lain, tetapi yang pertama kita cari Tuhan. Dan yang kedua kita punya iman yang penuh kepada Tuhan, iman kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang kita alami, kita punya Tuhan yang berkuasa, kita punya Tuhan yang sanggup melepaskan kita dari segala persoalan dan pergumulan yang sedang kita alami. Terpujilah nama Tuhan, jalanilah hidup kita dengan senantiasa terus bergantung, bersandar secara penuh kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan, kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sekiranya Tuhan, firman Tuhan ini dapat menjadi pegangan kami dalam kami menjalani kehidupan kami. Dan senantiasa kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami sendiri menghadapi persoalan dan pergumulan hidup kami. Tapi kami sungguh percaya Bapa bahwa dalam segala sesuatu yang kami alami, ada Engkau Tuhan yang sanggup melepaskan kami dari segala persoalan dan tantangan hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara. Hamba-Mu penuh dengan kekurangan, tapi hamba percaya Tuhan setiap Roh Kudus yang ada pada diri setiap jemaat-Mu yang akan memeteraikan firman-Mu sehingga semakin hari kami boleh semakin menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Senangkanmu hanya
Saya yakin Bapak Ibu Saudara, kita semua telah diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, Saudari Kristi Tadoda. Beliau adalah hamba Tuhan yang membantu pelayanan kita, pelayanan weekend di GKI Cabang Lik Bumi Rofiga, bersama-sama dengan Bapak Pendeta Daud Palondongan dan Penginjil Yoser Pangewang. Beliau telah menyelesaikan studi beberapa waktu kemarin telah diwisuda. Dan kita yakin dan percaya Tuhan akan terus menolong memberkati hambanya dalam setiap tugas pelayanan selanjutnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa-doa kita pada malam hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan, supaya Tuhan sungguh-sungguh melayakkan kita untuk menaikkan setiap doa, permohonan kita kepada Tuhan. Kita percaya dengan keyakinan iman, Dia adalah Allah yang hidup, yang menyediakan telinga kasih-Nya untuk setiap seruan dan permohonan yang kita panjatkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini mari kita datang kepada Tuhan pertama-tama, mari kita bersama-sama menaikkan permohonan syukur kita karena Tuhan telah menolong dan memberkati kita dalam situasi masa pandemi seperti ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia telah menopang kita sehingga semua pelayanan tetap berjalan, pekerjaan dan usaha kita masing-masing, bisnis kita, semua dapat kita jalankan dengan baik, semua dapat kita kerjakan dengan baik. Meskipun di dalam kenyataan, hal-hal yang harus kita alami dalam perjalanan kehidupan kita sampai hari ini, di tengah-tengah pandemi yang sedang kita alami. Tapi mari kita datang menaikkan syukur kita kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang sudah menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami menaikkan syukur kami kepada Allah, sebab Engkau telah memimpin perjalanan kehidupan kami. Meskipun di tengah-tengah situasi dan kondisi yang harus kami alami, dalam masa-masa yang sukar dan sulit, tetapi kami mengucap syukur karena kami pun dapat melangsungkan kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena kami dipelihara dalam anugerah Tuhan. Pekerjaan dan usaha semua dapat berlangsung dengan baik. Di tengah-tengah masa-masa pandemi yang sulit dan sukar, tetapi kami mengucap syukur karena Tuhan tetap menolong bahkan memberkati. Sehingga pekerjaan, usaha, bisnis dapat berlangsung dengan baik. Kami percaya Tuhan telah memberkati. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Biarlah kehidupan kami selalu diwarnai dengan ucapan syukur di hadapan Allah yang telah memberkati kami. Haleluya. Amin. Saudara yang berikut, mari kita menaikkan syukur juga kita kepada Tuhan untuk keterlibatan jemaat dalam menetapkan bakal calon majelis yang akan dipersiapkan untuk menjadi majelis yang akan dipilih lewat suara jemaat. Kita berdoa, biarlah semua proses demi proses, tahap demi tahap dapat berlangsung dengan baik. Dan pada akhirnya kita melihat bagaimana campur tangan Tuhan terjadi secara khusus untuk jemaat yang telah terlibat untuk memberikan nama-nama bakal calon mereka untuk siap ditetapkan untuk dipilih menjadi anggota majelis lewat suara jemaat. Mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami menaikkan syukur kami
sebab Tuhan telah menolong memberkati setiap anggota jemaat, sehingga kami telah memasukkan nama-nama bakal calon majelis yang akan dipilih lewat suara jemaat. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong kami. Dalam setiap proses kami telah mendoakan, kami telah menetapkan, bahkan kami memberikan nama-nama itu untuk menjadi bakal calon majelis dan nanti akan ditetapkan untuk menjadi majelis dan akan dipilih lewat suara jemaat. Biarlah semua tahapan dan proses dapat berjalan dengan baik, dan kami percaya Tuhan akan memberkati gerejamu, memberikan orang-orang yang sungguh-sungguh punya dedikasi, loyalitas, pengabdian mereka kepada Tuhan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Apapun yang dilakukan, semuanya tidak pernah sia-sia, sebab Tuhan adalah Allah yang hidup, yang memberkati jemaat-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan. Saatnya mari kita berdoa secara khusus untuk keluarga Kristen. Mari kita berdoa untuk hubungan antara suami dan istri, supaya dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik. Doakan supaya setiap permasalahan-permasalahan yang sedang dialami oleh rumah tangga dan keluarga, semua dapat terselesaikan dengan baik. Tercipta hubungan yang harmonis dan tetap terjaga. Suami dan istri punya sikap yang dewasa dalam menyelesaikan persoalan-persoalan rumah tangga dan keluarga. Mereka saling mengampuni, saling mengasihi, saling menyayangi. Inilah kerinduan supaya Tuhan memberkati keluarga Kristen. Mari kita berdoa untuk hubungan suami dan istri. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa untuk keluarga Kristen. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan terus memberkati kehidupan keluarga, rumah tangga Kristen. Biarlah Tuhan terus menolong, memberkati, sehingga perjalanan kehidupan rumah tangga dan keluarga diberkati oleh Tuhan. Setiap permasalahan rumah tangga semua dapat terselesaikan dengan baik. Dan kami percaya Tuhan adalah Allah di mana kami datang untuk menyelesaikan setiap problema, masalah-masalah dalam kehidupan rumah tangga, sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara suami, istri, dan kami sungguh-sungguh dapat menerapkan kasih yang sungguh-sungguh diajarkan oleh Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang berikut, doakan agar supaya tingkat perceraian dapat ditekan, sehingga tidak memicu persoalan-persoalan sosial baru. Supaya setiap orang-orang dapat menjalankan kebenaran firman Tuhan dengan benar. Mereka benar-benar dapat menjalankan semua janji yang telah mereka nyatakan di hadapan Tuhan untuk saling mengasihi, untuk hidup di dalam janji pernikahan, sehingga mereka benar-benar dapat saling mengasihi, saling menghormati, dan sungguh-sungguh mereka benar-benar diberkati. Inilah yang akan kita doakan bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan,
Jikalau pada saat ini masih ada kehidupan rumah tangga dan keluarga yang sedang bergumul di dalam permasalahan rumah tangga dan keluarga, ya Tuhan, biarlah Engkau sungguh-sungguh dapat menolong, campur tangan, sehingga keluarga dan rumah tangga menemukan solusi yang terbaik. Sehingga ya Tuhan, semuanya dapat teratasi dan dapat ditangani dengan baik. Kami berdoa supaya angka perceraian dapat ditekan, sehingga tidak menimbulkan masalah konflik-konflik sosial yang baru. Biarlah suami dan istri, mereka sungguh-sungguh dapat menjalankan kebenaran firman Tuhan terhadap janji nikah mereka, sehingga rumah tangga dan keluarga sungguh-sungguh dibangun atas dasar firman Tuhan, dan mereka sungguh-sungguh dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau tolong kehidupan rumah tangga yang sedang mengalami konflik dalam persoalan-persoalan rumah tangga. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga-keluarga ditopang, ditolong, mereka menemukan jalan keluar yang terbaik. Sehingga kami melihat keluarga semakin hari semakin kokoh dan kuat dalam perjalanan kehidupan rumah tangga dan keluarga. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, hari ini mari kita berdoa untuk daerah kita Sulawesi Tengah. Saudara, daerah kita Sulawesi Tengah mengalami perkembangan COVID-19. Lonjakan angka penularan meningkat. Doakan dalam rangka pengendalian virus corona. Mari kita berdoa untuk gubernur dan semua instansi yang terkait, supaya mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Semua fasilitas dapat tersedia, sehingga dapat menolong banyak orang-orang yang saat ini sedang terpapar virus corona ini. Orang-orang yang sedang bergumul di dalam kondisi dan keadaan mereka, sehingga mereka pulih, mereka dapat ditangani dengan baik. Dan kita percaya Tuhan terus menolong daerah kita Sulawesi Tengah. Mari kita bersama-sama mendoakan daerah kita Sulawesi Tengah. Tuhan, kami berdoa menyerahkan daerah kami Sulawesi Tengah. Hari-hari ini virus semakin hari semakin melonjak. Banyak orang-orang yang terpapar. Kami berdoa supaya pemerintah dapat menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, sehingga dapat menolong banyak orang-orang yang saat ini sedang terpapar. Dan kami percaya Tuhan pasti akan menolong, memberkati, sehingga orang-orang semua dapat ditolong, dan pada akhirnya mereka mengalami kesembuhan. Semua obat-obatan dapat terpenuhi dengan baik, dan semua fasilitas yang ada semua dapat menunjang untuk menolong orang-orang yang saat ini sedang terpapar. Kami hanya pasrahkan semuanya kepada Tuhan untuk daerah kami Sulawesi Tengah. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang berikut, mari kita berdoa untuk pemerintah daerah, supaya dapat mengambil langkah-langkah yang konkret di setiap wilayah dalam upaya pemutusan penyebaran COVID-19. Disiplin menerapkan 3M tetap terus dilaksanakan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, supaya dapat dilaksanakan dengan baik, supaya upaya-upaya yang konkret semakin nyata di daerah dan wilayah kita. Mari kita berdoa untuk hal ini. Kita berdoa.
Ya Tuhan, kami berdoa untuk semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang ada di daerah kami. Ada langkah-langkah yang konkret sehingga pemutusan mata rantai ini semua dapat dijalankan dengan baik. Semua orang-orang dapat menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Kami memohon hikmat yang dari Tuhan supaya pemerintah dapat menangani hal ini dengan baik. Semua peraturan-peraturan gubernur biarlah semua dapat diterapkan dengan baik untuk daerah kami, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Banyak orang-orang saat ini bebas dari masalah ini, meskipun di dalam kenyataannya sampai hari ini virus ini terus menyebar. Tapi kami memohon belas kasihan Tuhan untuk daerah kami, supaya langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah semua pun dapat berjalan dengan baik. Terima kasih, kami hanya pasrahkan semuanya kepada Tuhan. Engkau yang beracara dalam hal ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, hari ini mari kita berdoa secara khusus untuk pemilihan kepala daerah. Mari kita berdoa bagi pasangan calon kepala daerah, baik itu wali kota, bupati, dan gubernur yang telah mendapat nomor urut pasangan, supaya mereka dapat menjalankan semua protokol kesehatan. Selama mereka melakukan kampanye, setiap para pendukung tidak melanggar semua aturan-aturan yang ada. Dan biarlah pada saat kampanye, mereka dapat memberikan program-program secara khusus untuk kemajuan Sulawesi Tengah. Dan pada akhirnya, kita dengan hikmat yang dari Tuhan akan menentukan pasangan calon yang akan kita pilih untuk melaksanakan tugas-tugas mereka yang baru untuk memimpin daerah Sulawesi Tengah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya. Kami berdoa ya Tuhan, bersama-sama mendukung untuk pasangan-pasangan calon kepala daerah, baik itu wali kota, bupati, bahkan gubernur yang telah menerima nomor urut. Biarlah semua dapat menjalankan semua protokol kesehatan dengan baik. Selama kampanye yang diadakan, Tuhan terus menolong, memberikan hikmat kepada setiap pasangan-pasangan calon, supaya mereka memberikan program-program yang terbaik untuk kemajuan daerah kami Sulawesi Tengah. Kami percaya Tuhan terus memimpin, sehingga perjalanan daerah kami Sulawesi Tengah benar-benar dipimpin dan diberkati oleh Tuhan. Jauhkanlah dari segala sesuatu yang tidak kami inginkan, sehingga pesta demokrasi ini pun dapat berlangsung dengan baik. Dan persiapan kami untuk memilih pada tanggal 9, biarlah semua pun dapat berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami untuk daerah kami, untuk kota kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang berikut, mari kita berdoa bagi pasangan calon, supaya mereka dapat menjalankan setiap kampanye-kampanye dengan baik, supaya kampanye itu pun dapat berjalan dengan baik. Dan kita doakan bagi pasangan calon yang dinyatakan yang tidak memenuhi syarat, agar tidak berbuat kriminal dan anarkis, tapi tetap aman dan terkendali. Mari kita berdoa untuk hal ini. Kita berdoa. Bapa, kami berdoa menyerahkan untuk setiap pasangan calon dalam menjalankan masa-masa kampanye.
Jauhkan dari segala sesuatu yang tidak diinginkan, supaya pada masa-masa kampanye ini semua dapat terkendali dengan baik, aman dan kondusif, sehingga semuanya pun dapat berjalan karena pertolongan Tuhan. Kami berdoa bagi pasangan calon yang mungkin belum memenuhi syarat, sehingga mereka tidak masuk di dalam pasangan calon. Tuhan tolong supaya semua pun dapat berjalan dengan baik. Jauhkan dari segala tindakan-tindakan yang tidak terpuji, sehingga semua pun dapat berjalan dengan baik. Dan kami berdoa, Tuhan terus memimpin memberkati kota kami, di mana kami hidup, di mana kami berkarya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang telah memberkati kota kami, secara khusus untuk persiapan, untuk kami memilih calon-calon kepala daerah yang akan siap untuk menjalankan tugas masa bakti mereka yang baru. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, saatnya kita akan masuk di dalam doa pribadi kita. Mungkin ada hal yang sulit kita ungkapkan kepada orang lain atau orang-orang terdekat kita. Dan itu menjadi kerinduan, komitmen kita di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan kepada Tuhan. Kalau ada mungkin hal-hal yang ingin kita ubah dari setiap hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, ubah itu. Mari kita datang kepada Tuhan, bangun komitmen yang baru, supaya kita sungguh-sungguh dilayakan oleh Tuhan. Naikkan setiap pergumulan saudara, Dia tahu saudara, Dia tahu keluh kesah kita, Dia memahami apa yang menjadi kerinduan kita. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam setiap doa pribadi kita. Kami percaya Tuhan telah menyediakan telinga kasih-Mu untuk setiap seruan dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam keyakinan iman kami. Engkau memberkati kehidupan kami, biarlah hidup kami semakin hari hidup untuk menyukakan hati Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, arahkanlah hati dan hidupmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Sang Pencipta, semesta alam sekalian isinya. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat yang kekal, yang telah mengangkat hidup kita dari alam maut ke dalam hidupnya yang kekal. Pertolongan pimpinan kuat kuasa dari Roh-Nya yang kudus akan memberkati,
menguatkan, menghibur, menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.